4 dari 5 yang di reshuffle itu adalah mantan menteri yang juga gabung dengan Pak Joko sebelumnya. Itulah yang saya katakan reshuffle kemarin itu bisa dilihat dalam kerangka dejokowinisasi. Untuk apa melakukan dejokowinisasi ini? Untuk menguatkan prabowonisasi. Review yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan politik ini ya, yang kita sebut dengan demokrasi ini, saya membayangkan ini udah waktunya kaum cendekiawan yang independen, yang terdidik dari ahli tata negara, ahli politik, ahli ekonomi segala macam, duduk bareng untuk melakukan review secara lebih komprehensif. Karena sekarang ini Anda mau jadi wakil rakyat, bukan orang terkenal, tapi bisa terpilih karena Anda punya uang. Begitu dia menjadi wakil rakyat, Anda terasing dari rakyat, rakyat terasing dari Anda. Beliau sendiri mengisolasi diri melalui 3-4 orang yang disebut juga istilah favoritism itu gitu ya. Lalu kemudian nggak tahu apa yang terjadi di luar ini. Kan kita dengar cerita misalnya bahkan menteri-menteri bisa 2 bulan 3 bulan baru bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Datartu. Apakah Presiden Prabowo serius merespon tuntutan generasi Z? Ya, atau Gen Z yang kemarin melakukan demonstrasi berhari-hari dan mengajukan berbagai upaya reformasi struktural yang ini penting tentu bagi Indonesia karena masalah kemiskinan, ekonomi yang memburuk, lapangan pekerjaan yang sangat minim, pengangguran terjadi di berbagai tempat, tentu mengancam masa depan bangsa ini. Nah, untuk membahas soal itu kita sudah ada 2 narasumber yang sangat populer, ya tentu saja. Yang pertama adalah Pak Ray Rangkuti, pengamat politik, direktur dari Lingkar Madani atau Limat, dan yang satu lagi adalah Pia Tafsa. Ya, ini apa sebutannya? Pengamat politik juga atau partikelir? Pengamat politik partikelir. Ya. Kita akan mendiskusikan soal ini karena kita tahu bahwa gelombang demonstrasi yang diprakarsai oleh Gen Z juga melebar, meluas ke berbagai negara. Terakhir Nepal adalah salah satu negara yang juga mengalaminya. Mungkin saja akan terjadi di Filipina, bahkan beberapa hari ini di Perancis juga sudah mulai ada letupan-letupan keresahan dari anak-anak muda di sana. Nah, persoalannya balik lagi ke Indonesia, apakah serius Presiden dan perangkat-perangkatnya untuk merespon hal ini dan akan seperti apa Indonesia ke depan. Kita mulai dari Bang Ray dulu ya. Bang Ray, yang sederhana kemarin Prabowo melakukan reshuffle. Ya, ada beberapa posisi yang diganti. Meskipun menjadi pertanyaan karena yang dicopot ada beberapa yang belum ada penggantinya. Ya. Tapi kalau kita melihat dari formasi yang dicopot, itu juga kita masih bertanya-tanya. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Pemuda, Pekerja Migran dan PNI, ada Menpora, kemudian ada Menko Polhukam, ya, dan satu lagi ada koperasi. Menteri Koperasi Budi Ari. Nah, kalau kita lacak ke berbagai latar belakang orangnya ini kan macam-macam ini ya. Faktor-faktornya itu Nah, ya. Apakah sebenarnya reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo kemarin itu tujuannya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan yang secara struktural itu dituntut oleh generasi muda yang melakukan demonstrasi kemarin, atau sebenarnya ini hanya menumpangi saja dari agenda-agenda yang sudah ada di istana, tapi kemudian dapat momentumnya lewat demonstrasi yang meluas gitu. Gimana Bang Ray? Saya kira yang yang kedua yang disebutkan dapat momentum. Ada beberapa mungkin dari sekian itu yang sudah lama direncanakan untuk di-reshuffle, tapi momentumnya nggak kena. Tapi yang kedua ada yang memang sudah nggak betah juga, tapi momentum untuk dikeluarkannya juga belum kena gitu. Jadi ada persoalan momentum. Nah, cuma memang kalau kita lihat 5 orang yang diganti ini, sebetulnya hampir boleh disebut nggak disentuh itu oleh demonstran, kecuali mungkin Ibu Sri Mulyani ya. Yang kuat dibicarakan oleh para demonstran itu untuk diganti adalah Kapolri
Iya, justru dipertahankan oleh Pak Prabowo setidaknya sampai sekarang. Nah, jadi kalau disebut apakah ini untuk menjawab demonstran, saya rasa enggak. Karena nama-nama yang disebutkan ini sebetulnya tidak pernah disentuh oleh para demonstran, kecuali lagi-lagi ya Ibu Sri Mulyani gitu ya. 4 diantaranya nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu mungkin lebih tepat yang kita sebut nanti soal momentum, karena memang mungkin ya di pikirannya Pak Prabowo sudah harus ada yang diganti gitu. Nah, siapa yang paling utama diganti itu? Yang pertama menurut saya adalah Budi Ari, karena dugaan namanya udah berulang kali disebut di pengadilan terkait dengan judul kan. Artinya ini sedikit banyak akan membuat citra Pak Prabowo tergerus dalam konteks melawan tindak pidana korupsi kan. Jadi kalau soal Budi Ari ini sih menurut saya nunggu waktu yang tepat. Nah, di waktu itulah dikeluarkan. Tinggal tekan tombol. Etika nih ya. Nah, kalau Abdul Qadir Karding, karena peristiwa semalam itu kan efek domino. Efek domino yang membuat beliau memang dalam kondisi yang kayak begini ya harus diresapel oleh Pak Prabowo. Tapi harus diingat juga Pak Karding itu nggak punya backup politik sebetulnya. Jadi dia masuk ke dalam itu karena dirinya, bukan karena backup politik misalnya seperti PKB. Karena lebih banyak karena dirinya gitu ya. Karena dia menjadi bagian tim suksesnya Pak Prabowo, lalu diangkat menjadi menteri. Jadi ketika peristiwa semalam itu terjadi, dengan sangat mudah Pak Prabowo untuk mencopotnya karena nggak perlu negosiasi dengan partai politik manapun terkait dengan pencopotan. Juga dia gagal membuka dengan cepat kebijakan-kebijakan dengan negara lain untuk mengirimkan keterjaian. Ya. Karena soal pengangguran yang meledak di. Iya. Nah itu ada unsur kinerja, ada unsur pandangan moral, tapi juga backup politik kurang gitu. Nah kalau kita lihat ke Menko Polkam dalam hal ini Pak Budi Gunawan ya. Saya kira kinerja kan relatif tanggal 25 sampai 31 itu beliau seperti nggak kelihatan dalam peristiwa-peristiwa dan momentum yang sangat penting itu gitu ya. Tapi juga jangan lupa backup politiknya juga berkurang seiring makin menurunnya dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya. Pasca PDI kelihatan agak kecewa kala Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus oleh KPK gitu. Nah, sejak saat itu ya mungkin Hasto Budi dianggap nggak terlalu signifikan lagi dan oleh karena itulah Pak Prabowo menggantinya dan nggak ada yang partai politik yang tersinggung macam-macam seiring dengan makin melemahnya dukungan PDI Perjuangan gitu ya. Bahkan boleh jadi mungkin PDI Perjuangan ya fine-fine aja gitu loh ya kalau BG diganti. Ini sepertinya juga nggak ada stake. Nggak ada, karena itu tadi yang kita sebutkan tadi, karena mereka relatif kecewa dengan Pak BG yang dianggap sebagai Menko Polkam ternyata tanda kutip nggak bisa menjaga Hasto gitu ya. Nah ini yang tapi tentu di satu segi kita harus lihat faktor internalnya ya. Nah ini soal Pak BG ini gimana dengan internalnya, nah itu ya perlu dicari juga jawabannya itu. Nah kalau kepada Menteri Menpora, saya pikir reposisi. Nah reposisi itu artinya ya ada soal kinerja, tapi saat yang bersamaan juga karena pengganti dari Abdul Qadir itu kan Golkar gitu loh mah. Nah jadi kalau Golkar dipertahankan mereka dapat tambahan jatah. Agak kurang elok bagi partai politik yang lain gitu. Oleh karena itu harus ada yang direposisi. Dan tentu dari 5 atau 6 anggota kabinet dari Golkar itu kelihatan yang kurang berprestasi, kurang menonjol ya Menpora ini gitu ya. Dan oleh karena itulah mungkin akan diganti. Apakah penggantinya nanti dari Golkar? Kita tunggu saja. Kalau teorinya adalah reposisi, saya kira bukan dari Golkar, mungkin akan cari dari yang lain itu. Nah kalau Ibu Sri Mulyani ini justru menurut saya anti klimaks nih. Kenapa saya sebut anti klimaks? Karena memang kita tahu betul bahwa sebelumnya dia mau mundur kan. Di peristiwa penjarahan terhadap rumahnya itu udah mendengar berita bahwa beliau itu akan mundur. Kecewa akan mengundurkan diri dari anggota kabinet. Tapi nggak kejadian kan. Sampai kemudian Pak Prabowo mengumumkan pergantian beliau itu. Nah jadi saya sebut dengan anti klimaks karena beliau diganti
kala sentimen publik yang cukup luas terhadap sentimen negatif tentu ya, yang luas terhadap dirinya gitu. Yang saya mau katakan begini, Nan, kita kan bukan kali pertama mendengar Ibu Sri Mulyani mau mundur gitu loh. Di era Pak Jokowi juga kita mendengar pernah beliau mau mundur, khususnya kala Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden karena beliau kecewa terhadap komitmen berdemokrasinya Pak Prabowo kan, Pak Jokowi gitu. Tapi nggak mau mundur gitu loh. Alih-alih mundur di zamannya Pak Prabowo Nambah lagi. naik lagi gitu loh. Nah itu yang saya sebut anti klimak. Coba Anda bayangkan kalau sekiranya Ibu Sri Mulyani mundur saat Pak Jokowi mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden itu, mungkin semua orang akan tepuk tangan gitu. Ya kan? Hebat Ibu Sri Mulyani bla bla gitu. Nah sekarang nggak ada tepuk tangan, nggak ada puja-puji, yang ada adalah Ibu Sri Mulyani terkesan mundur disebabkan rumahnya dijarah oleh massa gitu. Orang yang hebat itu tahu kapan dia harus mundur dari pam. Persis. Jadi dia nggak hebat ya. Anti klimaks. Anti klimak telat. Kalau Buya gimana Buya? Iya oke. Ya, faktor demonstrasinya atau memang karena kinerjanya bermasalah nih? Iya mereka ini atau ini kocok ulang seperti yang tadi disampaikan? Iya semua alasan itu mungkin terjadi pada saat yang sama ya. Jadi tujuan besarnya kan ingin menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih stabil lah ya. Karena itu dianggap sebagai bagian dari respon tuntutan demo gitu kan. Mengakomodasi tuntutan demo. Tapi lepas dari itu semua, kan kita tidak boleh melupakan substansi dari reshuffle itu adalah untuk memastikan bahwa penggantinya bisa bekerja lebih baik. Dengan alasan karena yang sudah ada tidak begitu baik kan gitu. Logika normatifnya. Iya kan? Karena itu reshuffle adalah sebuah peristiwa yang sangat dimungkinkan, dan itu di zaman Pak Jokowi juga pernah lakukan itu, dari reshuffle kan, salah satu korbannya Anies kan, gitu. Jadi reshuffle itu bisa karena alasan kinerja, bisa karena hubungan politik yang tidak damai dengan presiden, misalnya ya kayak gitu. Ada rasa terancam, ada rasa tidak nyaman dan seterusnya. Nah tapi kalau konteksnya Pak Prabowo ya kan, soal reshuffle ini kita harus melihat akar soal. Secara normatif sering disebut-sebut bahwa presiden mempunyai hak prerogatif ya untuk menentukan siapa yang dia inginkan menjadi menteri. Pertanyaannya adalah ketika Presiden Prabowo terpilih sebagai presiden setelah dilantik, apakah dia punya cukup kebebasan untuk menentukan menteri yang dia inginkan? Iya kan? Karena ini kan produk dari sebuah kerjasama politik, koalisi dan seterusnya. Itulah sebabnya orang berspekulasi, ada yang menyebut ini orang-orangnya Jokowi, ya kan? Ini orangnya partai tertentu yang backup dia segala macam kayak gitu-gitu kan? Satu-satunya yang nggak ada menteri kan cuma PDIP. Iya kan, karena dia tidak menjadi bagian dari koalisi Nasdem, plus Nasdem dengan alasannya sendiri ya, dengan alasannya sendiri. Jadi BG itu nggak bisa dianggap representasi PDIP ya? Nggak ada, nggak bisa. Secara formal nggak. Dia kan tidak organik di partai. Iya makanya secara formalnya. Dia tidak. Bahwa ya hanya secara personal dianggap bahwa ya diasosiasikan PDI ya. Nah sekarang PDI yang narik itu kan. Jadi poin saya adalah sejak awal memang Prabowo tidak cukup punya kebebasan untuk menentukan kabinetnya. Itu poin yang mau saya katakan. Ya udah mancan. Macam forum dan macam mimbar ya istilah saya. Dan ini bukan kesalahan Prabowo karena ini adalah produk dari sebuah kerjasama politik gitu loh. Dengan kata lain, menteri adalah produk dari barter politik lah kalau mau kasar. Nah, saya malah sebaliknya Buya. Saya mengatakan ya, itu kesalahan strateginya Pak Prabowo. Termasuk demonstrasi ini mengapa muncul ya? Kenapa saya katakan begitu? Karena beliau mengikat banyak sekali orang, mau tidak mau dia harus akomodasi. Iya, mengakomodasi, harus memberi apa yang bisa saya dapatkan dengan kerjasama dengan Anda, Pak Prabowo kan. Ini, itu menurut saya sudah. Jadi kenyataannya sekarang melibatkan banyak orang ke dalam politik itu bukan berarti keuntungan. Iya. Bisa bermasalah seperti yang sekarang. Stabilitas politik harganya mahal lah. Ya, termasuk seperti yang sekarang itu. Seperti sekarang kalau tadi Buya mengatakan
dia nggak memiliki kebebasan karena itu diciptakan sendiri oleh Pak Prabowo. Itu maksud saya, Bu. Iya, tentu. Karena dia ada punya kepentingan kan, agar dilaporkan dukungan yang lebih terkonsolidasi kan. Nah, kesalahan serius yang lainnya adalah imajinasi kita dengan dukungan politik yang begitu besar. Perspektifnya elit nih ya, dukungan politik di sini. Dia menganggap pemerintahan akan stabil. Ya. Asumsinya kan kayak gitu. Yang justru terjadi seperti yang kita saksikan belakangan ini, ada aksi demo besar-besaran. Nah, begitu dia dilantik jadi presiden, kabinet dibentuk, hubungannya adalah presiden dengan rakyat, gitu loh. Iya kan? Presiden dengan rakyat. Karena kontrak politiknya kan di situ. Ditambah lagi mereka sudah punya sentimen negatif rakyat ini terhadap wakil-wakilnya, yang sekarang semuanya terakomodasi dalam kepuasan yang ada. Lalu dari mana lagi menyalurkannya kalau nggak langsung ke Pak Presiden? Jadi sentimen negatif tadi itu. Persis, itu yang saya mau katakan tadi, Buya. Jadi jangan Pak Prabowo menganggap dengan mengakomodir semua kekuatan formal partai politik ke dalam anggota kabinetnya, ia dengan sendirinya aman gitu loh. Iya betul. Sebab kenapa gitu? Nah, saya sering kali mengistilahkan ada 3 corak, ada 3 komponen yang disebut oposisi itu, oposisi formal, yaitu partai politik yang ada di legislatif yang tidak ikut berkuasa kan. Yang konkret hari ini kita katakan adalah PDI Perjuangan, Nasdem atau tidak memilih kan gitu ya, Nasdem, PDI Perjuangan. Ada yang disebut dengan oposisi non formal, yaitu elit-elit politik ya, yang memilih jalur untuk juga tidak bergabung dengan kekuasaan. Di elit-elit ini ada ya mereka yang terlibat dalam Pilpres kemarin, atau ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, masuk semua intelektual di layer ini. Tokoh sivil. Iya. Nah, yang ketiga adalah masyarakat, publik. 2 di antara 3 ini kita relatif landai. Iya betul. Partai politik di parlemen yang oposisi tidak terlihat sebagai oposisi kan. Kemudian tokoh-tokoh nasional yang kita anggap bisa mewakili suara publik. Ya Anda udah lihat begitu mereka ketemu dengan Pak Prabowo, tokoh-tokoh agama itu, lalu yang dibicarakan oleh mereka itu bukan apa yang menjadi aspirasi publik, tapi ada imbauan tenang ya kan, jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Dari sikap itu gugurlah sebenarnya sematan mereka sebagai tokoh adan. Itu dia. Nah, ujungnya kemudian hanya tersisa 1 namanya oposisi rakyat. Oposisi rakyat ini ya jalanan. Gitu. Ini ya tempatnya itu ya di jalan gitu. Letupan mereka tidak sebetulnya peristiwa 25, 27, 28 sampai 31 mungkin masih bisa dikanalisasi kalau 2 yang ini efektif. Baik partai oposisi formalnya maupun oposisi non formalnya. Nah, di 2 inilah. Nah, sekarang kita agak gembira sedikit karena gerakan Nurani Bangsa GNB ya, yang juga tokoh-tokoh agama di dalamnya tapi agak meluas gitu. Bertemu dengan Pak Prabowo yang ada petambang lah ya. Ya karena yang nggak ngurusin tambang itu ya kan, tokoh agama yang nggak ngurusin tambang gitu. Nah, ketemu dengan Pak Prabowo, terus setelah ketemu ngurusin, kita belum tahu. Tapi setidaknya hasilnya udah kita baca, mereka mengatakan itu tadi kan, misalnya reformasi institusi polisi disanggupi Pak Prabowo kan. Pembentukan tim independen disanggupin oleh Pak Prabowo gitu. Bayangan saya, tokoh-tokoh agama yang pertama datang tuh bicara itu gitu loh yang aneh. Sehingga begitu keluar, Presiden sudah mendengar apa yang diprotes oleh publik. Kami udah menyampaikannya dan begini-begini. Ini enggak himbauan-himbauan itu tadi. Iya, jadi rakyat kehilangan artikulatornya. Betul. Ya, kan? Artikulator enggak ada. Wakil rakyat nggak dipercaya, terus kemudian kaum cendekiawan segala macam kayak gitu kan cenderung landai juga. Landai, dan kalau tidak ya nunggu-nunggu juga. Iya. Apa nih komisaris? Tapi ini diam sebenarnya untuk menanti. Tapi ini peristiwa gejala yang jangan dianggap selesai hari ini. Ya kan? Betul. Dia itu harus dimulai varian yang lain. Betul. Itu harus dimulai dari pertanyaan ini, Buya. Apakah Pak Prabowo serius dengan janji-janji yang baru saja diungkapkan oleh beliau? Belum ke situ Bang Raya. Ya. Ini ada satu soal ya. Karena setelah Budi Ari dicopot, ini
kelompok pendukung Jokowi marah-marah. Ya. Nah, apakah sebenarnya pencopotan Budi Ari itu juga mencerminkan semakin berjaraknya Prabowo dengan Jokowi? Betul. Jadi kan kalau soal ini udah lama kan kita diskusikan bahwa ada keretakan lah ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya kira udah 6 bulan 7 bulan yang lalu kita ungkapkan yang para pendukung Pak Jokowi selalu menolak itu gitu loh. Dari hari demi hari mulai terlihat efeknya gitu. Salah satunya adalah dari reshuffle ini. 4 dari 5 yang di reshuffle itu adalah mantan menteri yang juga gabung dengan Pak Jokowi sebelumnya. Dito mantan menteri kan. Lalu Budi Ari mantan menteri Pak Jokowi, BG mantan menteri Pak Jokowi, dan terakhir adalah Sri Mulyani mantan menteri. Jadi 4 tuh. Itulah yang saya katakan reshuffle kemarin itu bisa dilihat dalam kerangka dejokowinisasi di kabinetnya Pak Prabowo. Karena penggantinya dari yang 5 itu konon ceritanya hanya Pak Purba yang dianggap agak dekat dengan Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat ya Pak Purba itu sebetulnya layernya yang ketiga gitu loh Pak. Jadi bukan aktor utamanya tuh. Kalau Budi Ari itu kan jelas di samping Pak Prabowo, ya di sampingnya Pak Jokowi itu ya Budi Ari gitu loh ya. Di samping Ketua Projo ya. Ketua Projo kan. Di sampingnya Pak Prabowo itu ya Ibu Sri Mulyani gitu. Sampai 10 tahun bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi ini yang dicopot ini semua adalah layer pertama. Tapi yang pengganti ini saya kira dia kan cuma staf ahli dengan Pak Luhut gitu ya. Jadi Pak Luhut dulu baru dia gitu loh kira-kira tuh. Jadi layer keduanya jadi nggak bisa disebut dia orangnya Pak Jokowi penuh gitu. Nah yang terjadi sekarang ini adalah dejokowinisasi. Untuk apa melakukan dejokowinisasi ini? Untuk menguatkan Prabowonisasi. Jadi Pak Prabowo kelihatan ingin memasukkan unsur-unsur yang betul bisa dipegang oleh beliau, bekerja dengan beliau, dengan salah satunya cara adalah dejokowinisasi ini gitu. Dan oleh karena itu saya melihat ini belum tentu berhenti nih. Boleh jadi ya kan, awal tahun 2026 akan ada reshuffle berikutnya. Pilar-pilar Ya tak kelihatannya dekat dengan semuanya dengan Pak Jokowi. Loa presnya? No nego itu. Nggak bisa dinego kan? Buya gimana Buya? Ya oke, jadi ada banyak gejala yang nanti kita akan saksikan ya, karena tadi Ray sudah cerita. Tapi saya ingin melihat dalam perspektif yang lebih akarnya. Soal kayak gini akan terus terjadi karena dia berangkat dari sebuah sistem operasi politik yang kita bayangkan kayak kemarin itu, ya kan? Ada asumsi bahwa oposisi itu tidak sesuai dengan kultur bangsa yang gotong royong, bla 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 segala macam. Ini adalah bukti bahwa ketiadaan oposisi lebih tidak ini lagi gitu kan, karena oposisi langsung dilakukan oleh rakyat seperti yang disinggung tadi itu melalui jalan gitu loh. Ya kalau boleh saya selak sedikit ya, tapi agak keluar mengapa partai politik itu kita buat banyak. Salah satu upaya itu adalah mengkanalisasi protes publik. Jadi kalau orang memang ribet, tapi itu salah satu cara untuk mengkanalisasi pluralitas di dalam masyarakat kita. Jadi kalau partainya seperti di Orde Baru tiga partai politik, 2 saja dipegang oleh presiden, ricuh lagi. Iya. Jadi oke, inti soalnya adalah terserah saja mau partai berapa segala macam. Tapi yang penting adalah partai itu betulkah dia merupakan agregasi dari kepentingan rakyat sesuai dengan visi masing-masing kalau mau dikatakan itu. Di kita ini kan partai nggak jelas visi ideologisnya. Yang satu mengklaim nasionalis religius, yang satu bilang religius nasionalis. Dibulak-balik aja itu. Yang backgroundnya dulu punya kedekatan dengan agama religius sama sekali nggak religius, ya kan? Karena mereka juga ngopi bareng, ya berembuk untuk urusan Kalau religius kan nggak korupsi kan? Iya. Makanya. Jadi kayak gitu. Jadi harus ada semacam review yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan politik ini ya, yang kita sebut dengan demokrasi ini. Dan saya membayangkan ini udah waktunya kaum cendekiawan yang independen, yang terdidik dari ahli tata negara, ahli politik, ahli ekonomi segala macam, duduk bareng untuk melakukan review secara lebih komprehensif. Ya kan?
Karena sekarang ini Anda mau jadi wakil rakyat bukan orang terkenal tapi bisa terpilih karena Anda punya uang. Gitu kan. Begitu dia menjadi wakil rakyat, Anda terasing dari rakyat, rakyat terasing dari Anda. Ya, gitu loh. Dan karena Buahnya udah kejob ya Pak. dia karena sejak awal kepentingan mereka nothing to do dengan semua yang menjadi visi partai. Gitu kan. Nah, mereka bisa naik kelas secara politik melalui politik itu kan jalan yang paling cepat untuk orang naik kelas. Gitu kan. Di Indonesia. Ini Indonesia. Ya, kalau di Eropa biasa aja. Saya bisa sebut lah karena beberapa mereka kan junior saya juga. Iya, Gitu kan. Kalau di Indonesia itu betul. Iya. Jadi itu adalah ladang perburuan untuk naik kelas politik secara instan. Ya, syaratnya satu saja. Pertama, kalau dia nggak cukup uang, dia harus punya patron yang kuat, ya kan? Agar dia bisa di backup baik finansial maupun pengaruh politiknya. Kalau nggak punya patron, Anda mutlak harus punya uang banyak. Ya. Kalau nggak bisa. Nah, ini terkait dengan tadi ya. Ini mungkin poin terakhir ya. Soal yang disebutkan oleh majalah Tempo bahwa kenapa presiden itu tidak bisa mengantisipasi karena justru dia diisolasi Dari masalah. oleh orang-orang di dalam lingkarannya dari masalah yang muncul di lapangan. Jadi kalau di Tempo itu diceritakan bahkan kematian Ahmad itu sendiri Prabowo baru tahu 1 hari kemudian. Iya. Dia tidak cukup mendapat feeding dari anak buahnya. Itu kan menandakan kalau ada masalah di lingkarannya. Tapi pertanyaannya, Pak Prabowo sendiri sanggup nggak sih sebenarnya mengorkestrasi semua problem yang dihadapi dan menjadikannya sebagai satu ajang untuk mengambil keputusan secara tepat ya. Karena tadi kan ketika ketemu dengan Gerakan Nurani Bangsa ya akomodasi sebenarnya. Tuntutan Gen Z kemarin juga sepertinya secara lisan oke diakomodasi ya. Tapi pertanyaannya kapan ini dia merealisasikan? Jangan-jangan besok udah lupa lagi. Ya, Gimana? ada dua berarti ya nanti soal informasi yang masuk kepada dirinya ya. Saya mungkin agak berbalik dengan Tempo. Kalau Anda tadi menyebut Tempo ya, dia terisolasi. Saya kira bukan terisolasi. Dugaan saya justru beliau mengisolasi diri. Gitu loh, Ma. Dengan hanya menempatkan 2-3 orang di jalur depan yang dengan sendirinya dengan bebas melakukan seleksi yang kira-kira apa yang boleh masuk nggak boleh masuk ke dalam dirinya gitu. Istana gitu. Nah, yang parah itu yang itu bahwa beliau sendiri mengisolasi diri melalui 3-4 orang yang disebut juga istilah favoritism itu gitu ya. Lalu kemudian nggak tahu apa yang terjadi di luar ini. Kan kita dengar cerita misalnya bahkan menteri-menteri bisa 2 bulan 3 bulan baru bisa berkomunikasi dengan beliau gitu. Sesuatu yang nggak jamak sebetulnya gitu ya. Karena oleh karena itulah justru kalau mau Pak Prabowo evaluasi dulu nih perangkat-perangkat terdepannya ini kan yang kok bisa banyak informasi di luar ini yang beliau tidak sampai kepada beliau di. Sebetulnya kalau kita lihat tanggal 25 sampai ke tanggal 27 bahkan tanggal 28 tuh memang seperti tidak ada instruksi. Tidak ada sikap jelas. Iya. Cuma ada satu pidato presiden yang juga tidak menyentuh titik persoalan yang Minta masyarakat percaya. Kok tiba-tiba persoalannya seolah-olah beliau yang digugat. Padahal tuntutan masyarakat itu sama sekali tidak berhubungan dengan kinerja beliau gitu loh. Nah ini yang kita sebut tadi, saya kira bukan terisolasi, jangan-jangan justru beliau sedang mengisolasi diri gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal yang kau sebut tadi, Pak Prabowo bukan kali pertama lah kita dengar melakukan gebrakan lah ya. Banyak sekali gini. Yang dalam 1-2 minggu kelihatan hasilnya tapi setelah itu seperti menghilang gitu. Contohnya misalnya soal pagar bambu di Tangerang. Kita nggak tahu. Ya? PSN. Iya PIK 2. Kita nggak tahu sampai sekarang perkembangannya kayak apa. Padahal Tetap dibangun ya. itu dia. Padahal awalnya tuh kencang banget ya. Sampai TNI Angkatan Laut diperintahkan untuk melakukan pencabutan dan sebagainya.
Begitu juga dengan persoalan korupsi sampai ke Antartika. Tiba-tiba beliau jawab sendiri, yang nyerahin duit kita maafkan kan. Kan dan sebagainya itu. Bagaimana dengan anak-anaknya kalau kita miskinkan semua? Ya itu maksud. Nah yang ketiga ya kita agak melompat ke misalnya soal beliau janjikan reformasi institusi polisi, membuat tim independen dan sebagainya itu. Saya kira kita jangan langsung dulu merasa bahwa ini akan kejadian. Mengingat peristiwa-peristiwa yang kita sebelumnya itu banyak hal yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, tapi di lapangannya setelah dimakan oleh waktu justru nggak kelihatan perkembangannya gitu. Saya sendiri tentu menyambut baik soal janji beliau reformasi institusi polisi. Karena apa gitu? Karena saya sendiri sejak tahun 2012 udah berbicara tentang pentingnya reformasi institusi polisi gitu. Tapi apakah Pak Prabowo akan melakukan dengan sungguh-sungguh? Nah itu tetap pertanyaan bagi kita gitu. Sebab itu tadi yang kita sebutkan tadi, kalau kita runut nih banyak sekali yang dijanjikan oleh beliau gitu ya. Tapi kelihatan gak semudah yang ia sampaikan kepada publik. Oleh karena itulah sekarang juga orang jadi bertanya-tanya, mana macannya? Gitu ya kan? Mana macannya gitu. Mencabut status wamen yang jadi komisaris sampai sekarang aja belum tuh. Nah itu dia. Jadi kata orang janji politisi itu kayak daun pepaya, dari muda sampai tua pahit terus. Kemarin. Iya. Kalau buahnya sih enak manis Gitu ya. Kalau ada teman kita dulu, mana uangnya? Kata kita, mana duitnya? Nah, sekarang mau dengan dengan reaksi yang sama kita mana janjinya? Karena sebelumnya juga kan Pak Prabowo sempat puji menterinya tuh ya, bahwa mereka bekerja dengan baik. Budi Ari tadi dipuji bahwa beliau, saya nggak menyangka sudah sampai 80.000 koperasi. Padahal target kita Oktober, Juli udah terbuat. Jadi saya nggak tahu lah 80.000 itu bener apa? Jadi saya pertanyaan, saya punya dugaan atau bahkan khawatir, jangan-jangan Pak Prabowo itu sebetulnya tidak mengerti detail apa yang terjadi di lingkungan. Iya, kayak gitu. Sehingga apa yang dia dengarkan pasti yang baik-baik gitu kan. Ya ABS lah, itu satu. Soal yang lebih seriusnya adalah karena ini adalah produk dari kerjasama politik ya. Jadi otoritas presiden itu tidak sebulat yang dibayangkan, ya kan? Sehingga menteri takut, karena garansinya kan partai, gitu kan? Sebagian mereka, ya kan? Jadi hasil dari konsesi kayak gitu, sehingga mereka sebetulnya tidak cukup cakap untuk melakukan fungsi sebagai menteri dan sebagainya, ya kan? Nah itu dia. Jadi reshuffle ini menurut saya sih bukan semata-mata menjaga keseimbangan politik dengan segala spekulasi yang bisa kita berikan, tapi juga harus menukik pada soal kompetensi gitu loh, iya kan? Kalau kompetensi dicopot semua dong. Itu dia. Kan gunanya hak prerogatif presiden itu dia punya kebebasan, dia punya kekuasaan yang bulat untuk menentukan siapa yang cukup pantas untuk menjadi menteri yang diinginkan. Dasarnya adalah sepenuhnya kompetensi, bukan yang lain-lain. Gitu kan? Pertanyaan seriusnya adalah seperti yang tadi bilang, apa presiden punya kebebasan untuk melakukan pilihan itu, gitu kan? Gitu. Nah, maka dugaan saya nanti ke depan kalau begini terus, ada kemungkinan ada reshuffle jilid 2. Iya, ada mungkin karena rakyat terus kan berteriak, ya. Di banyak sektor, Dan juga kemarin soal pajak, ya kan, nanti soal apa lagi gitu, kita nggak tahu. Dan yang juga agak aneh itu kenapa kemudian juga di tengah situasi efisiensi nambah kementerian. Kementeriannya juga sangat eksklusif untuk umat tertentu. Jadi pertanyaan serius saya Mas Anan, apakah sejumlah menteri itu ada diangkat atau ditentukan dia menjawab kebutuhan objektif masalah real yang ada atau bukan, atau itu fantasi yang lain gitu loh. Iya kan? Jadi apakah ia terisolir? Yang saya khawatirkan dia mengisolasi diri itu Yang kedua adalah apakah memang informasi yang masuk ke Pak Prabowo itu adalah informasi yang sengaja dibuat, apa istilahnya,
bahwa dibesar-besarkan gitu. Yang saya khawatir Buya, justru beliau pengennya laporan itu kayak gitu loh. Yang baik-baik. Iya. Jadi seperti itu tadi, Pak, lapor. Koperasi sudah 80.000. Oh, good. PG sekian juta. Sekian juta, good ya. Jadi ya soal kemiskinan menurun, pengangguran menurun, ya, Ya, good. karena kalau Itu kita bisa lihat Buya di pidatonya itu. Oh, waktu di DPR. Di DPR tanggal 15 Agustus itu kan. Seolah bagus semua, realitas yang kita alami kan nggak begitu gitu. dan itu menyenangkan buat pemimpin karena Itu yang saya khawatir. Dianggap berhasil. Itu ya pertama dia nggak berhasil karena kalau ceritanya hal-hal yang kurang baik itu kan membuat dia berpikir gitu. yang saya khawatir Buya, beliaunya yang pingin dibuat laporan yang kayak gitu loh. Jadi bawahan ini buat aja Supply dengan cara caranya itu. Misalnya itu tadi kan, udah kemiskinan turun ya kan. Ingat Pak ya, ternyata turun-temurun. Pak BG, saya lupa tuh, tapi di Juli atau di Agustus awal saya lupa, waktu beliau RDP dengan DPR kan, beliau mengatakan tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo sampai dengan 81% ya. Iya. Dari mana sumbernya kita nggak tahu, tapi itu diungkapkan resmi oleh Pak BG di sidang RDP dengan komisi berapa ya? Komisi 3 ya. Tiga kan? Komisi 3. Nah, saya sempat diskusi dengan Bung Kodari di salah satu televisi swasta nasional gitu soal ini, yang pada intinya Bung Kodari juga nggak tahu dari mana sumbernya gitu loh kira-kira. Bahkan Kodari pun nggak percaya. Nggak tahu gitu loh Pak, dari mana. Tapi 1 bulan setelah itu Pak BG-nya diberhentikan, dicopot. Jadi yang saya mau katakan itu adalah memang mungkin Pak Prabowo menginginkan laporan itu baik aja semua, sehingga bawahan ini cari-cari data-data yang baik-baik aja gitu loh Pak. Sampai kemudian mentok, kelihatan bahwa sebetulnya Sama Budi seperti dia juga nggak pernah berpikir bahwa dia akan kena reshuffle kan. Orang pulang rapat dia dipecat. Bahkan satu-satunya yang nggak tahu dia dicopot dia sendiri. karena intinya begini ya, mau kita sebutkan ini kan Isu besarnya itu kan reshuffle tuntutan publiknya itu kan. Tapi kan kita tidak mengadres siapa orang-orangnya ya kan. Karena itu begitu di sejumlah nama ya kita juga banyak yang kan. Loh, kok dia kayak gitu-gitu. Tapi intinya kan sebenarnya dari diskusi kita ini nggak hanya sekedar menteri, kita juga memberi masukan. Boleh jadi Pak Prabowo juga harus mengubah gaya kepemimpinannya itu. Kalau selama ini Harus terus lah. iya, Harus kayak gimana kalau dia berubah? pertama tadi misalnya yang saya khawatir itu dia sendiri yang isolasi diri, artinya dia harus mulai membuka lebih banyak orang untuk memberi informasi kan, supaya berimbang itu. Cenahnya harus lebih banyak. Iya. Lalu dugaan saya beliau memang sedangnya mendengar informasi yang bagus-bagus saja gitu. Oleh karena itu dia harus tekankan lagi kepada pembantunya itu jangan coba membuat berita laporan yang seolah-olah hanya untuk jenangin saya gitu. Saya harus tegaskan harus real di lapangan. Kalau buruk-buruk, ya kalau baik-baik. Nah, dengan begitu kita bisa buat kebijakan yang pas gitu loh. Artinya jangan sampai seperti yang kita sebutkan baru dipuji dicopot. Budi Ari baru dipuji dicopot. Budi Gunawan baru memuji dicopot gitu loh. Kita harus realistis juga, Rai. Nggak mungkin menteri itu cerita hal-hal buruk pada atasannya, ya kan? Itu makanya harus ditekankan oleh Pak Prabowo. Iya. Karena itu Pak Prabowo juga harus terbuka untuk mendengar versi yang lain. Jadi kan banyak pengamat, ada penelitian, ada macam-macam kayak gitu. Itu masukan yang cukup konstruktif ya untuk dia membuat Istana dibuka lah setiap bulan atau 2 bulan sekali kan. Iya kan? Dengar masukan. Makanya bukan saran saya, harapan saya para cendekiawan yang cukup independen dari berbagai disiplin speak up gitu loh, yang lebih tegas gitu. Karena masukan itu yang agak genuine mungkin dari mereka gitu kan. Dan Pak Prabowo terbuka untuk menimbang itu gitu loh. Sehingga dia punya second opinion di luar laporan menteri yang bersifat resmi, yang belum tentu juga genuine gitu kan. Nggak mungkin cerita hal-hal buruk gitu kan. Kayak gitu-gitu. Menyangkut kinerja dia juga. Kami yang kinerja ya itu kan. Jangan-jangan kalau enggak kena reshuffle udah. Menteri sekarang memuji salah.
Jujur salah. Iya. Karena apa? Tidak kompeten. Kalau kompeten dia nggak ada problem itu. Dia cerita hal-hal buruk itu karena empirik kan, nggak bisa dihindari gitu kan. Tapi kalau dia genuine itu kan berdasarkan kinerja buruknya itu gitu loh. Ya apa temuan-temuannya itu gitu. Oke. Sama-sama Bung. Ini menarik ya diskusi kita. Seru juga sebenarnya. Cuma frame waktu kita juga terbatas. Jadi sahabat integritas, demikian bincang kita membahas seberapa serius pemerintah presiden merespon tuntutan generasi muda dalam demonstrasi beberapa waktu lalu. Apakah reshuffle merupakan bagian dan jawaban itu? Simak lengkapnya di channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.